Perkenalan, mungkin ada yang tidak begitu kenal saya dengan sedikit dalam. Ya, saya adalah suku Kayan dari Belaga, yaitu dari Asap, Belaga. Istri saya adalah suku Kenyah Padang, juga dari Belaga. Yang namanya adalah Ignas Jerin Bayak. Kalau Bayak dalam bahasa Kenyah itu buaya, gitu. Jadi artinya saya ini ambil anak buaya menjadi istri saya. Jadi kami ada 4 orang anak, 2 cucu. Tapi saya tidak melahirkan, dia saja yang melahir. Jadi anak pertama kami ada di Keke, dia sudah menikah, dia kawin dengan orang, boleh Pak kalau kau, itu orang Sabah, orang dari Kota Belut. Yang kedua itu dia di Sibu, dan yang ketiga ada bersama dengan kami. Ya, memang seringkali ikut kebaktian muda-mudi di tempat ini pada waktu malam Jumat. Dan yang bungsu baru minggu lepas kami hantar dia bekerja di Bintulu. Jadi itu sedikit perkenalan. Ya, 6 tahun sudah menjadi pensarah di Mets Lawas di BTS. 2 tahun yang lepas kami ada lawatan unit. Ya, pentasnya di sebelah sana. Ya, dan datang kali ini ya pentasnya sudah berubah, puji Tuhan. Jadi ada perubahan. Memang ada beberapa yang saya kenal di sini selain daripada penetua kita, ya istri kepada Pastor Daniel, dan ada juga kawan yang musuh saya di belakang benteng juga yang ada di sini. Ya, ada mereka di sini. Jadi puji Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan yang saya ambil daripada Roma 12 ayat 1 dan ayat kedua. Ya. Roma 12. Ya. Ada slide update. Ayat 1 dan ayat kedua berkata demikian firman Tuhan. Saya sengaja tidak bagi slide ayat itu supaya kita sama-sama membuka Alkitab. Oke, kita baca bersama-sama. Roma pasal 12 ayat pertama hingga ayat yang kedua sahaja. Ya, kalau ada handphone, ada ayat handphone silakan buka. Kita sama-sama membaca Roma 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kalau sudah menemukannya, saya hitung sampai 3 lalu kita serentak membaca. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari 2 ayat ini saya angkat tema yang ada di sana, quality orang Kristen. Nah, jadi hidup kita ini memang sebenarnya ingin satu quality, kan? Ya, memang inginkan satu quality. Kalau kita ikat kedai, memang kita mencari quality barang yang kita mau beli. Ya, kalau yang berquality kita beli. Itu memang secara kehidupan kita menginginkan sesuatu yang berquality. Jadi, nah, dunia ini adalah medan pertempuran. Nah, dunia ini kan medan pertempuran. Jadi hidup kita setiap hari diperhadapkan dengan tantangan dari berbagai arah, ya, atas, kanan, kiri, dari bawah, depan, belakang, dan berbagai bentuk. Ya, hidup ini kan berbagai bentuk, apapun bentuknya. Ya, lembut, keras, ya, pahit, manis, itu tantangan berbagai bentuk. Ada juga tantangan berbagai bentuk senyuman, ya bahaya juga. Ya, ada senyuman itu ada makna itu kata Firman. Dan juga hidup kita ini juga tantangan dari berbagai situasi. Miskin kaya, kan hidup kita ini.
kita harus menunjukkan kualiti yang tinggi agar tidak terjerumus dalam dunia pertempuran ini. Harus oleh itu, sebab hidup kita ini kan di medan pertempuran. Jadi untuk kita boleh bertahan, untuk kita boleh menghadapi tantangan dalam hidup kita ini, kualiti kehidupan kekristenan itu sangat penting. Kualitinya. Kalau kualitinya tidak ada, maka tantangan yang kita hadapi setiap hari itu boleh saja membuat kita kalah dan gagal. Dan dalam Roma pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang kedua ini, Paulus menasihati orang Kristen di Roma yang pada saat itu sedang menghadapi tantangan di dalam pemerintahan seorang kaisar bernama Kaisar Nero. Nah, ini Kaisar Nero itu adalah seorang kaisar yang sangat kejam. Dia sangat kejam, bengis sekali. Jadi pada zaman pemerintahan Kaisar Nero, waktu zaman Rasul Paulus, dia telah membakar orang Kristen. Dan sehingga akibat tantangan itu, banyak orang Kristen yang mulai mengundurkan diri. Banyak orang Kristen yang mulai menyangkal iman mereka. Banyak orang Kristen yang mulai meninggalkan kepercayaan mereka kepada Kristus, lalu mulai tunduk dan patuh kepada Kaisar Nero yang pada saat itu sedang menentang mereka. Jadi sebab itu Paulus menulis surat kepada orang-orang Kristen di Roma agar mereka itu memiliki kualiti kekristenan untuk boleh menghadapi tantangan dan cabaran yang sedang mereka hadapi. Maka ada kata Paulus dengan karena itu. Nah, karena itu adalah menunjukkan kepada persoalan, menunjukkan kepada cabaran yang mereka sedang hadapi pada saat itu. Nah, pada pagi ini kita akan melihat ya bagaimana kualiti orang Kristen berdasarkan Roma 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Pertama, silakan pindahkan. Oke. Nah, kita kembali kepada Roma 12 ayat 1. Ayat 1e, apa kata firman Tuhan di sini? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi kualiti pertama hidup orang Kristen, kualiti pertama kekristenan kita itu adalah tubuh sebagai persembahan yang hidup. Nah, ini tubuh sebagai persembahan yang hidup. Apa maknanya? Apa artinya? Apa maksudnya? Yang dikatakan oleh Paulus sebagai tubuh persembahan yang hidup. Sekali lagi pada masa itu orang Kristen di Roma itu sedang menghadapi tantangan oleh kerajaan Roma, oleh Kaisar Nero yang memerintah. Jadi sehingga banyak orang yang mempersembahkan tubuh mereka bukan lagi kepada Allah, tetapi mempersembahkan tubuh mereka, hidup mereka itu adalah kepada tuntutan oleh pihak kerajaan dan melakukan penyembahan ibadah yang tidak berkenan seperti orang percaya kepada Tuhan. Makanya Paulus berkata, kita harus memiliki kualiti kehidupan sebagai orang Kristen, itu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Artinya adalah Bapak Ibu saudara-saudari, kita kembali lagi. Artinya adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup itu adalah penyerahan hidup yang total pada Tuhan. Itu artinya. Karena itu aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang bermaksud oleh Paulus adalah kita memiliki penyerahan hidup yang total pada Tuhan. Kita membaca Mazmur 3 ayat yang kelima. Mazmur 3. Kembali kepada Mazmur dulu. Mazmur 3 ayat yang kelima. Dikatakan di dalam Mazmur 3 ayat kelima ini adalah ayat kelima, dengan nyaring aku
berseru kepada Tuhan dan Dia menjawab, "Aku dari gunungnya yang kudus." Ini merupakan satu nyanyian doa oleh pemazmur ketika dia diserang oleh musuh. Jadi ketika musuh menyerang dia, jadi ada satu hal yang harus pemazmur lakukan, adalah memberi hidupnya total kepada Tuhan, kepada Allah, supaya dalam tantangan yang dihadapi itu dia tidak menyerah tubuhnya itu kepada hal-hal yang menekan dia. Jadi itu bermaksud bahwa Tuhan itu yang bertakhta dalam hidup kita. Itu bermaksud bahwa Tuhan itu harus bertakhta dalam hidup kita. Kita kembali kepada Galatia 2 ayat ke-20. Galatia 2 ayat ke-20. Aku membaca ayat ini. Galatia 2 ayat ke-20 yang berkata demikian, firman Tuhan ayat 20. "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Jadi di sini Paulus mengatakan kepada orang di Galatia, "Aku harus mempersembahkan tubuhku ini sebagai persembahan yang hidup." Itu bermaksud bahwa hidupku ini harus diserahkan secara total pada Tuhan, di mana Tuhan itu adalah bertakhta di dalam diriku. Karena yang hidupi sekarang ini bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itu kata Paulus di dalam Galatia 2 ayat 20. Maka dengan jelas dia berkata demikian, "Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi." Jadi kualiti orang Kristen yang pertama itu adalah tubuh diserahkan sebagai persembahan yang hidup, dengan bermaksud penyerahan yang total pada Allah, di mana Allah Yesus itu bertakhta di dalam hidup kita. Saya harap ini oke. Nah, ini artinya Allah itu bertakhta dalam hidup kita. Ini artinya oke. Wah, boleh nampak? Boleh ya? Jadi artinya kehidupan mengarah kepada Kristus. Saya ini sudah dipengaruhi dengan cara mengajar. Nah, artinya Kristus yang bertakhta. Ini. Ya, ada saya sebut ini di kelas. Saya katakan di kelas, kekristenan kita itu adalah ada 3 perkara. Yang pertama, Kristus dikrusi. Krusi itu adalah menunjukkan hati kita. Kristus dikrusi. S itu saya, itu di bawah. Yang kedua, saya itu di atas. Saya itu dikrusi, salib itu di bawah. Itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah salib dan saya. Salib itu di luar, tetapi iblis itu dikrusi di atas. Saya itu di bawah. Jadi saya tanya mereka, di mana kedudukan kekristenan kamu sekarang? A, B, C. Jadi malu-malu mereka menjawab. Ada juga pelajar saya di sini. Jadi kekristenan, hidup kita ini kata Paulus harus dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, bermakna penyerahan yang total kepada Tuhan, yaitu Yesus itu harus bertakhta di dalam hati kita, di dalam hidup kita, di mana Dia yang menguasai, saya yang di bawah. Artinya diri berserah kepada Kristus dan juga minat diarahkan kepada Kristus sesuai dengan rencana Allah. Jadi ketika Paulus berkata kepada orang di Roma, "Karena itu aku menasihatkan kamu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup." Bermaksud hidup mereka itu harus diserahkan total kepada Allah. Yang bertakhta di dalam hidup mereka adalah Kristus, bukan diri mereka. Ya, tetapi banyak kita orang Kristen yang kita nyanyikan, "Tuhan, ku persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup." Tetapi bukan kau yang bertakhta Tuhan, saya yang bertakhta dalam hidup saya ini. Kau ikut apa yang saya mau saja Tuhan. Tapi sebenarnya kita ikut apa yang Tuhan mau.
bukan kita menyuruh Tuhan ikut apa yang kita mau. Kalau kita menyuruh Tuhan ikut apa yang kita mau, itu bermaksud bahwa kita masih bertakhta di dalam hidup kita, bukan Kristus. Jadi tubuh sebagai persembahan yang hidup itu bermaksud penyerahan kita itu total. Penyerahan kita total bermaksud juga Kristus itu bertakhta di dalam hidup kita. Jadi mari kita koreksi ataupun mari kita periksa diri kita sekarang. Kalau kita katakan, Tuhan, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Ada juga nyanyian berkata, Tuhan, ku mau menyenangkan. Kan? Tuhan, bentuklah hati ini. Jangan penuh-penuh Tuhan, separuh saja bolehlah. Kalau kita katakan Tuhan bentuklah hati ini, itu bermaksud bahwa Tuhan itu bertakhta dalam hidup kita. Dan kalau kita meminta Tuhan bertakhta dalam hidup kita, maka kita memiliki kualitas sebagai orang Kristen. Nah, teruskan lagi, silakan. Ya. Jadi yang kedua artinya tubuh dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup. Yang kedua, kita bersikap seperti Kristus. Pertama tadi, apa artinya tubuh dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup? Pertama tadi adalah penyerahan yang total kepada Tuhan. Arti yang kedua, tubuh dipersembahkan sebagai persembahan hidup, yaitu kita bersikap seperti Kristus. Nah, kita lihat dalam Filipi 1 ayat 1 hingga 4. Filipi 1 ayat 1 hingga 4. Kita membaca ayat ini. Filipi 1 ayat 1 hingga ayat 4. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus. Bukan Filipi 1, Filipi 2 ayat 1 hingga 4. Ini salah typing. Filipi 2 ayat 1 hingga 4 berkata demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi dalam ayat ini, di mana Paulus memberi satu nasihat kepada orang Kristen di Filipi, supaya mereka itu menurut sikap Kristus dalam hidup mereka. Nah, kita kembali kepada latar belakang jemaat di Filipi dahulu. Kenapa Paulus menulis kata-kata ini? Jadi pada waktu ini jemaat di Filipi itu mulai sombong dalam kekristenan mereka. Ya, mereka mulai sombong, di mana mereka sudah mulai berkuak-kuak. Mereka sudah mulai meninggikan diri mereka atas karunia-karunia yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Dan juga mereka mulai juga menginginkan jawatan-jawatan di dalam gereja, yaitu keadaan orang di Filipi pada masa itu. Jadi Paulus telah mendengar berita ini, sudah tidak ada kesatuan, sudah tidak ada kebersamaan sebagai gereja pada waktu itu. Jadi makanya Paulus memberi nasihat kepada mereka supaya mereka merendahkan diri seperti mana Kristus. Nah, itu latar belakangnya daripada teks ini. Karena pada masa itu orang-orang yang pemimpin-pemimpin gereja dan orang-orang percaya itu sudah mulai tidak memiliki sifat seperti Kristus. Jadi makanya dia berkata, aku menasihatkan kamu supaya kamu merendahkan diri
seperti Kristus. Itu bermaksud bahwa kalau kita menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya kepada Tuhan, kata Paulus kepada orang di Filipi, kita itu harus seperti Kristus. Kristus itu waktu dia datang ke dunia ini, dia tidak mempertahankan dirinya sebagai Allah, tetapi dia merendahkan dirinya. Dan ketika dia harus menyerahkan tubuhnya sebagai persembahan di kayu salib, dia tidak mempersoalkan penyerahan itu kepada Allah. Malah Kristus ketika dia dituntut menyerahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup untuk pengorbanan dosa, Yesus itu dengan rela ke kayu salib. Maka Kristus itu kalau berbicara dengan penyerahan tubuh yang hidup, Kristuslah yang benar-benar melaksanakannya, di mana dia rela mati di atas kayu salib, menyerah tubuhnya buat saya dan saudara. Melalui penyerahan tubuh Kristus itulah maka dosa kita itu diampuni oleh darah Kristus. Jadi makanya Paulus berkata kepada orang di Filipi, hai orang Filipi, kamu harus bersikap seperti Kristus, dengan tidak sama sekali mengutamakan siapa diri kamu di dalam Tuhan. Saat ini kata Paulus, itu bermaksud bahwa orang-orang di Filipi itu ketika mereka menjadi orang percaya, penyerahan tubuh mereka kepada Yesus itu adalah satu penyerahan tubuh yang hidup, yang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi kepentingan Kristus dan orang lain yang diutamakan. Nah, kita lihat secara ringkasnya apa maksudnya bersikap seperti Kristus itu. Oke, ini memiliki kasih mesra dan belas kasihan. Kasih mesra itu adalah sifat untuk mengasihi walaupun tidak dikasihi, menghargai dan menghormati. Ya, sebab orang di Filipi pada masa itu, ya, mereka punya sikap begini. Kalau kamu mengasihi saya, baru saya mengasihi kamu. Jadi ada istilah yang terbaru sekarang ini, ya, lu tolong saya tolong lu. Kamu bantu saya, baru saya bantu kamu. Jadi itu yang ada. Maka Paulus berkata, memiliki sikap seperti Kristus harus ada kasih mesra, yaitu mengasihi walaupun tidak dikasihi, menghargai walaupun tidak dihargai, menghormati walaupun tidak dihormati. Itulah sikap sebagai Kristus. Jadi kita sebagai orang Kristen, kalau kita berkata saya harus memiliki quality sebagai orang Kristen, jadi dengan itu kita harus memiliki sifat seperti Kristus. Jadi sifat seperti Kristus itu adalah ketika orang tidak mau mengasihi, kita tetap mengasihi. Ketika orang tidak menghargai kita, kita juga tetap menghargai mereka. Ketika orang tidak mau menghormati kita, kita tetap menghormati mereka. Itulah sifat seperti Kristus yang memiliki kasih mesra. Sebab manusia sukar untuk mengasihi kalau dia tidak dikasihi, sukar untuk menghargai kalau dia tidak dihargai. Itu manusia. Tetapi Kristus sifatnya adalah sekalipun dia tidak dikasihi, dia tetap mengasihi. Saya ambil satu contoh. Ini pelayanan saya dengan istri. Ini berkenaan dengan tidak dihargai dan tidak dihormati. Jadi di dalam pelayanan kami dua, waktu kami masuk di dalam satu sidang, mereka sangat kecewa mereka. Sebab lain pasta yang mereka minta, lain pasta yang diatur oleh pusat. Jadi waktu kami dua masuk, lalu mereka kata begini, lain yang kita minta, lain yang pusat panggil. Apa boleh buatlah, kita pakai saja sementara.
kita suruh saja keduanya melayani sementara. Setelah itu baru kita minta balik apa yang kita mau. Jadi baik kami dua masih ada yang di luar, ada yang sudah masuk di dalam itu rumah gembala. Ya, jadi dalam beberapa bulan itu memang karena ada perasaan yang tidak dapat menerima, maka dihargai dan dihormati itu tidak kami dapat. Sehingga pada minggu pertama di dalam sejarah pelayanan saya sebelum itu dan sampai sekarang, ya walaupun saya hanya melayani 3 gereja selama 25 tahun saya jadi gembala, 3 gereja saja tempat saya gembala, 3 buah gereja saja ya, selama 25 tahun. Dan ini di MITS Lawas masuk 6 tahun. Ya walaupun tidak banyak melayani di gereja, tetapi itulah pertama kali saya dibuat begini. Itu penentuan jumlah di minggu pertama. Lalu itu ketua pelayan, dia naik ke pentas. Lalu dia minta saya dengan istri naik ke pentas. Saya pikir apa ini ya? Naiklah kami dua. Sekali dia baca buku akad sumpah, seperti buat orang yang kawin itu kan. Kayak dia ada cakap. Pastor tunjuk, apakah kamu siap sedia melayani jemaat ini walaupun dalam susah, senang, suka, duka? Apakah kamu siap sedia? Kalau sedia katakan ya. Saya kata ya. Itu pertama kali dalam hidup saya dan satu-satunya pasta di dalam DIM SIP Sarawak yang pernah dibuat begitu, saya pikir. Dan ada banyak sekali. Tetapi sekalipun tidak dihargai dan tidak dihormati, hampir 1 tahun saya dengan istri tetap menghargai, menghormati dan mengasihi mereka. Akhirnya setelah 6 tahun di sana, lalu pusat pindah kami dua ke Bukit Kenada. Apalagi meletup mereka marah. Saya kata, dulu kamu kan coba saya hanya 1 tahun, sudah 6 tahun ini, masa kami sudah mau pindah ke ini? Saya cakap, marah mereka. Nah ini yang terjadi untuk kami dua di satu pelayanan. Nah, sifat seperti Kristus adalah memiliki kasih mesra, yaitu walaupun tidak dikasihi, tidak dihargai, tidak dihormati, kita juga tetap melakukannya. Dan itulah sifat Kristus. Dan itulah kualiti orang Kristen. Itulah kualiti orang Kristen. Oke, sifat seperti Kristus seterusnya itu adalah, ya silakan. Oke. Belas kasihan itu perbuatan yang rela menolong, bukan karena memiliki kelebihan untuk ditunjukkan. Jadi kita kembali kepada teks ini. Paulus berkata, karena itu sempurna. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persetujuan roh, dan ada kasih mesra dan belas kasihan. Itu artinya Kristus itu dia rela menolong. Ya walaupun kita tidak memiliki kelebihan, tetapi ketika orang minta bantuan daripada kita rela menolong. Dan seterusnya, silakan lagi. Sifat seperti Kristus. Seterusnya, ya saling mendukung. Ya ini ada istilah di sana satu, yaitu saling mendukung. Seterusnya lagi, yang ketiga, yaitu tidak memikirkan keutamaan diri sendiri. Nah ini yang tiga dan keempat. Seperti saya katakan tadi, sifat Kristus itu adalah dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Walaupun dia di dalam rupa Allah, tetapi dia rela untuk meninggalkan kemuliaannya, mengambil rupa seperti seorang hamba, dan dia tidak mengutamakan kepentingannya, tidak mencari dan memperhatikan kepentingan sendiri. Jadi kalau kita ingin memiliki kualiti orang Kristen, sifat Kristus itu harus ada pada kita. Dan apa sifat Kristus itu? Tidak mencari dan tidak memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan bersama, kepentingan orang lain. Jadi mengapa jemaat yang awal dilihat memiliki kekristenan yang sangat
berkualiti sebab mereka ini benar-benar mempersembahkan hidup mereka sebagai persembahan yang hidup dengan memiliki sifat Kristus dalam diri mereka. Saya ulang lagi, mengapa jemaat yang awal benar-benar memiliki kualitas sebagai orang Kristen? Sebab mereka adalah jemaat yang memiliki sifat Kristus dan tidak mementing kepentingan mereka sendiri. Itu boleh kita lihat dengan jelas di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 hingga 47 dan Kisah Rasul pasal 4 ayat 40 sampai 45. Sebab di sana mengatakan orang-orang Kristen pada masa itu, jemaat yang awal, mereka menjualkan harta milik mereka dan mereka membagikan kepada orang-orang miskin. Jadi mereka benar-benar memiliki kualitas sebagai orang Kristen karena sifat Kristus itu ada pada diri mereka, di mana mereka tidak memikirkan keutamaan diri sendiri. Itu yang pertama, kualitas orang Kristen pertama, yaitu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Artinya ada penyerahan yang total dan memiliki sifat seperti sifat Kristus. Lalu kita nilai diri kita sekarang ini, Bapak Ibu saudara-saudara. Apakah saya sudah memiliki kualitas sebagai orang Kristen dalam hidup saya? Dengan menyerahkan total hidup saya kepada Tuhan dan bersifat seperti Kristus. Sejauh manakah kualitas saya? Yang kedua, kualitas orang Kristen yang kedua. Kita kembali kepada Roma pasal 12 lagi. Roma 12 ayat yang ke-1b. Roma 12 ayat ke-1b. Kita kembali lagi. Kualitas orang Kristen yang kedua adalah kekudusan prioritas utama, yaitu kekudusan priority utama. Kekudusan itu adalah keutamaan di dalam hidup kita. Paulus berkata, karena itu aku menisahkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Ya, titik. Ini kualitas orang Kristen yang kedua menurut Roma 12 ayat 1. Kekudusan prioritas utama. Sebab firman Tuhan juga mengatakan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-15 dan 16, kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Allah. Jadi kekudusan itu merupakan tuntutan yang tidak boleh dipertikaikan di dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Dan kualitas kita itu dinilai sebagai orang Kristen di dalam hidup kita kudus. Oleh sebab itu dalam hal apa kita harus kudus? Oke, teruskan. Oke, ini dia. Oke, pikiran. Nah, dalam pikiran kita membuka di dalam Mazmur 139 ayat 23-24. Oke, Mazmur 139. Mazmur 139 ayat 23-24 berkata demikian, selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kenalilah pikiran-pikiranku, kata Mazmur. Sebab pikiran ini selalu merencanakan apapun dalam hidup kita. Ya, ini pikiran. Ada satu buku yang ditulis oleh Joyce Meyer, Peperangan di dalam Pikiran. Ini bagus buku ini. Kalau mau baca boleh datang pinjam ke saya. Baca Peperangan di dalam Pikiran, ditulis oleh Joyce Meyer. Dan Joyce Meyer berkata di dalam buku ini, pikiran kita ini adalah medan di mana kita berperang untuk menangkis yang jahat, untuk melaksanakan yang baik.
kata Yosmia. Ya memang benar bahwa pikiran kita ini selalu merencanakan apapun dalam hidup kita. Apa yang ingin kita lakukan mulai dulu dari pikiran kita. Yang kita berpikir. Jadi hai bapak-bapak, hai para lelaki, ketika kau melihat seorang wanita, awaslah pikiranmu supaya tetap kudus. Ketika seorang bapak itu melihat seorang wanita, dan sekali lagi, hai wanita-wanita, janganlah mendosakan bapak-bapak. Ya, seperti istilah mendosakan. Tahu artinya? Jangan mendosakan bapak-bapak. Nanti bapak-bapak itu pikirannya itu akan menjadi kotor. Ya, dengan berpakaian menonjol di depan bapak-bapak. Ya. Ada wanita yang sengaja angkat kaki begini, lalu sebelah itu terbelah. Lalu bapak melihat mulai pikirannya bermain. Jadi kalau ini orang Kristen, kekudusan itu menjadi prioritas. Karena pikiran kita ini harus dikuduskan. Sebab pikiran ini, rencana kita itu mulai dari pikiran kita. Ketika kita melihat sesuatu, pikiran kita mulai bermain. Wah. Kalau orang ingin mencuri, itu adalah pikirannya bermain. Ya. Nanti saya mencuri, bagaimana teknik saya mencuri? Nah, waktu malam kah, caranya saya buka itu kunci rumah. Itu kan pikiran. Kalau seorang lelaki melihat wanita, pikirannya. Kalau seorang wanita melihat lelaki, pikirannya. Segala sesuatu itu adalah bermain di pikiran manusia. Makanya pemazmur berkata, supaya pikirannya itu diuji. Kalau pikiranku serong, kata pemazmur, tolong bawa aku kembali. Jadi kalau ini orang Kristen, dikatakan oleh Paulus supaya hidup kita itu adalah kudus. Yang pertama, pikiran kita harus dikuduskan. Kalau pikiran kita tidak dikuduskan, maka kita tidak boleh menunjukkan kualitas kita sebagai orang Kristen. Yang kedua, dikuduskan juga dari segi hati kita. Ini Amsal 4 ayat 23. Kita membaca Amsal 4. Amsal 4 ayat 23 yang berkata demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita bandingkan dengan Markus 7 ayat 21 hingga 22. Kita bandingkan ini, apa kata Markus pasal yang ke-7 ayat 21 hingga ayat yang ke-22. Markus 7 21-22 perbandingannya berkata demikian. Sebab dari dalam hati orang timbullah segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Nah, ayat ini Markus ini latar belakangnya begini. Murid-murid Tuhan Yesus masuk di satu rumah. Ya, di satu rumah mereka masuk. Lalu mereka tidak cuci tangan. Mereka makan saja. Ya, mereka tidak cuci tangan. Jadi penetua mereka masuk makan saja. Lalu orang-orang Farisi berkata, Tuhan Yesus, murid kamu itu kotor. Mereka tidak cuci tangan. Sebab budaya orang Israel, sebelum mereka makan, mereka harus cuci tangan. Lalu Tuhan Yesus berkata, yang mana lebih bahaya? Makanan yang kotor masuk di dalam perutkah? Ataupun kata-kata yang kotor dari hati keluar dari mulut? Yang mana lebih bahaya, kata Tuhan Yesus? Makanan yang masuk dari mulut di dalam perut itu lebih bahayakah? Ataupun hati kita yang busuk
lalu keluarlah perkataan yang kotor dari mulut kita. Yang mana lebih bahaya, kata Tuhan Yesus. Makanya Yesus berkata ayat 21-22. Dari hati, kata Tuhan Yesus. Ya. Apa kata dia di sini? Dari dalam hati orang timbullah segala pikirannya. Itu lebih bahaya katanya. Jadi memang benar, kalau hati kita itu tidak dikuduskan, maka hati kita itulah sebab apa? Sebab ada statement di sini. Oke, sebab dalam hati itu tersimpan segala yang kita dengar, lihat dan alami. Lalu perasaan dan keinginan manusia itu mulai timbullah untuk merencanakan yang jahat. Selalu kita dengar yang tidak menyenangkan telinga kita, lalu simpan dalam hati. Kita lihat apa yang tidak menyenangkan kita simpan dalam hati. Kita alami yang tidak menyenangkan kita simpan dalam hati. Akhirnya timbullah dendam di dalam hati manusia. Dan ketika dendam itu tidak dapat dikawal oleh manusia, maka perasaan itu meletup dan keinginan manusia itu mulai diterjemahkan dengan perbuatan. Lalu terjadilah pergaduhan, terjadilah pertelingkahan, sampai kepada pembunuhan. Jadi itulah sebabnya Paulus berkata supaya mereka mempersembahkan hidup mereka itu dengan memiliki kekudusan. Sebab kekudusan itulah menentukan kualiti orang Kristen itu di dalam kehidupan mereka. Dan ketika hati kita dikuduskan, kita mendengar yang buruk terhadap kita melihat yang jahat, kita alami yang tidak menyenangkan. Ketika hati kita sudah dikuduskan, kita dapat melawannya, kita dapat menangisnya, dan kita menunjukkan kualiti kita sebagai orang Kristen. Saya ambil satu contoh waktu saya sekolah dulu. Sebab di dalam statement di sini tersimpan segala apa yang kita dengar, lihat dan alami. Ini waktu saya sekolah dulu. Sebab kami dari Belaga pergi ke Song pada masa itu tahun 84, 85. Dulu itu cikgu penentuan penting kita ada cuti penggal kan 2 minggu, bulan 4, 2 minggu, bulan 8, ujung tahun baru dia 1 bulan. Jadi kami dari Song, dari Belaga tidak boleh balik. Jadi sekolah karena kami hanya 17 orang, kami yang dari Belaga itu membuka bahasa dalam aliran bahasa Malaysia. Sekolah kata kamu tinggal tapi dengan syarat bekerja untuk sekolah. Sebab makan minum kami ditanggung oleh sekolah selama 2 minggu. Nah, ada groundsman kami. Dia yang sebagai mandul kami bekerja. Jadi satu hari tidak tahu tiba-tiba semua puskata yang kami pakai itu rusak. Entah macam mana dia boleh rusak. Tapi sebelum itu puskata itu bagus-bagus. Tapi ada timbalan pengetua itu, dia suku kita Chinese dari Sibu. Dia ini pandai mekanik puskata. Lalu dia kata dengan salah satu pelajar, pergi panggil itu dia sebut nama dia supaya repair di puskata. Datanglah timbalan pengetua ini. Datang dia pagi itu dalam sekitar jam 8 lalu. Apa yang masalah? Oh, start tidak hidup. Hidup pun mati. Ya. Mati pun hidup, mana yang betul? Hidup pun mati. Akhirnya timbalan pengetua ini mulai ambil screwdriver. Dia duduk. Ini di store. Dia duduk. Dia mulai buka satu bus kata dulu. Pas itu tiba-tiba kami lihat ini groundsman ini angkat satu pipe besi panjangnya sekitar 1 depan. Kami pikir dia angkat apa? Sekali dia angkat gini, pop, dia pukul di sini timbalan pengetua, terus pingsan.
Pas itu dia tunjukkan itu besi kepada kami yang lain. Kalau kami berteriak, dalam 1-2 menit baru cikgu ini sedang terus di ujung pipe besi itu sudah dibuat tajam. Dia cucuk di leher dia lagi. Kamu masih ingatkah 20 tahun yang lalu, katanya. Bayangkan itu 20 tahun yang lalu. Mulai saya datang bekerja di sini. Masa itu cikgu ini belum lagi di badan pengetua, dia guru biasa. Kamu pernah mengatakan kotor kepada saya. Tapi guru ini besar tinggi, yang Grossman ini kecil dari saya. Ya kalau one by one itu memang dia tidak dapat lah. Itulah teknik dia merosakkan kata. Jadi ini hati manusia tersimpan segala yang benar yang kita lihat dan yang kita alami. Kalau hati kita tidak dikuduskan, maka dendam, perasaan marah, perasaan tidak senang kepada orang lain, dan yang paling sedih itu kalau di gereja terjadilah perasaan begini. Bagaimana kita boleh menunjukkan kualitas sebagai orang Kristen kalau hati kita masih lagi belum dikuduskan? Ya kadang-kadang ya saya mengajar di kelas lah. Saya kata begini, kadang-kadang saya pun banyak berpikir gereja sekarang ini just planting ataupun just terplanting. Tahu maksud saya kan? Just planting ataupun just terplanting, itu beda kan? Kalau just planting itu ya kita menunggu gereja. Kalau just terplanting itu, itulah hati manusia, itulah kualitas Kristen tidak ada. Ada perasaan yang tidak senang, ada yang tidak dipilih jadi pelayan, ada yang tidak dipilih jadi semuanya ini, maka hatinya marah dengan jemaat. Saya ini kalau saya khotbah saya terus terang supaya orang tidak panggil saya lagi. Maka dia keluar. Kadang-kadang banyak kita berlakon di dalam gereja. Ya, bergandengan tangan, tiba-tiba orang yang hati kita itu marah, ya dia meluluh tangan, ya sakit tangan saya, tidak mau pegang. Kan? Kau mana ini? Kau saudaraku, kau sahabatku. Wow. Kalau dia ada di sana, kita tidak mau tunjuk dia, yang lain kita tunjuk, sedangkan dia ada di sana. Jadi kalau ada hati yang belum dikuduskan, bertobat. Karena itu tidak menunjukkan kita memiliki kualitas orang Kristen. Makanya Paulus berkata, harus memiliki kekudusan. Ya kalau hati kita terus bisa dikuduskan, bagaimanapun kita diperlakukan, hati kita itu sudah dikuduskan. Ya memang susah, memang sulit. Tetapi kita rela mengampuni dan memaafkan karena hati kita sudah dikuduskan. Ya saya sedih kalau di dalam gereja itu masih ada hati-hati yang masih menyimpan perasaan, ya, sakit hati lah, dendam lah, semuanya lah. Macam mana kita ke gereja? Jadi saya harap pintu ini terus dikunci lah supaya kita satu pintu saja masuk dan keluar. Maksud saya ada gereja yang banyak pintu, yang tertentu aja penting. Jadi kalau hatinya tidak senang, dia akan masuk dari pintu yang. Sebab kalau saya yang ada di sana, ya itu Pak Tujok ke sana, ya dia masuk dari sini. Kalau saya dari sini, dia masuk dari sana. Jadi kunci semua pintu yang ini. Kalau ada emergency sejak baru buka. Oke, seterusnya kekudusan seterusnya adalah perbuatan kita. Perbuatan kita. Pertama tadi itu kekudusan menjadi prioritas pertama. Pikiran kita, hati kita, yang ketiga itu perbuatan. Yang mata kita, itu perbuatan. Alkitab berkata lebih baik kamu masuk ke surga dengan satu mata, kalau mata yang sebelah itu membuat kamu berdosa.
Tapi bagi musuh saya di gelanggang benteng, kalau sedang benteng itu mata itu penting tuh. Ya, kalau saya main benteng tuh mata itu tuh bulat tuh, tengok itu mana bola pergi. Itu bola tangkis. Tetapi kalau mata kita bulat tengok satu gadis, cukir, buang. Mulut kita, ini perbuatan mulut kita. Saya tidak tahu suku Bawangga, tidak tahu. Kalau suku Kayan itu, kalau dia menyumpah, pandai sekali kami menyumpah dengan mulut kami. Ya, kami kata, oh, ular patung kau, buaya makan kau, singa cari, harimau cari kau. Ada satu istilah tuh, hapat duman, artinya kamu tidak sampai ujung tahun itu. Ya, Bawang tidak pandai menyumpah, Kayan pandai betul kami menyumpah. Tidak kan? Yang penting kamu bukan Bawang penuh, kamu ini kan meladang. Peladang pandai menyumpah, pandai. Bawang tidak pandai menyumpahkan, pandai kan? Cuma beginilah, saya selalu beritahu. Kalau kamu mau tahu orang itu pandai atau tidak pandai menyumpah, waktu dia memandu ikut dia dulu. Waktu dia memandu kamu tumpah dia. Ya, waktu dia memandu. Ya, tumpah dia. Bagaimana dia dalam kereta? Menyumpah atau tidak dia? Nanti kita tunggu keluar simpang, tiba-tiba dia masuk ke pagi silat. Cis, cilaka punya orang. Ya di sini tidak ada yang begitu. Tidak ada. Sister tidak ada begitu, dia pemandu bus lawas bagus ya. Itulah satu pelayan saya. Waktu saya tumpang dia, kami tumpang dia. Dia ini dia drive pelan. Baru zoom orang overtake kami dua. Baru tiba-tiba dia cakap, apa tidak bertolak dari kemarin? Kata dia. Kan orang pakai lorong laju, dia kan pakai lorong pelan. Tiba-tiba dia cakap, laju apa tidak bertolak dari kemarin, kata dia. Nah, kalau orang itu dengan perbuatan mulutnya, ya tumpang dia di kereta. Bagaimana? Jadi ini perbuatan kudus, mulut kita, tangan kita, kaki kita. Kekudusan. Jadi kalau kita dapat menguduskan mata kita, hati kita, perbuatan kita, maka kita itu memiliki kualiti. Tapi kalau kita tidak dapat, kualiti kita itu di mana? Sebab inilah yang menentukan dan menunjukkan kekristenan kita itu menjadi berkat. Yang terakhir, ya, ini kita kembali kepada Roma 12 ayat yang kedua. Ya, kita kembali kepada Roma 12. Kualiti orang Kristen yang ketiga yang terakhir berdasarkan Roma 12 ayat yang kedua. Pertama tadi, tubuh sebagai persembahan yang hidup. Yang kedua itu kekudusan menjadi prioritas utama. Pertama, yang ketiga, kualiti orang Kristen yang ketiga, Roma 12 ayat kedua, saya baca, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Yang ketiga, kualiti orang Kristen tampil berbeza dari dunia. Paulus berkata di dalam ayat ini, ada kata jangan. Jangan. Saya kata jangan betul-betul jangan berubah. Jangan artinya satu larangan agar tidak sedikit pun mengikuti perbuatan dunia ini. Jadi janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, berarti bahwa kalau kita memiliki kualiti kekristenan, hidup kita itu tidak sama dengan dunia ini. Jadi kita lihat. Nah, apakah perbuatan dunia? Kita kepada Kolose 5 dulu, Kolose 3 dulu.
Kolose 3, ini perbuatan dunia. Sebab Paulus berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Apa itu dunia? Apa itu perbuatan dunia? Kolose 3 ayat yang ke-5 sampai yang ke-9. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya. Ini yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Janganlah lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya. Itu adalah dunia. Itu adalah perkataan dunia yang dikatakan oleh Paulus. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Ini perbuatan dunia, contoh-contoh yang saya bagi. Ya, ada yang pergi ke pub. Saya harap di luar sini tidak ada pub. Ada yang pergi ke Toto Sport. Tahu Toto Sport kan? Judi lah, tempat judi nomor. Ya, saya ada cerita. Waktu saya gembala di Mili, hari Senin saya pergi ke kedai. Jadi dulu ada market lama yang dekat Topikung itu. Jadi di sebelah itu, di sebelah ada kedai sebelahnya lagi ada klinik dokter apa itu dokter. Ya, ada satu klinik wajah, ada satu toto di sana. Saya mau pergi beli ikan, saya parking di dekat runabout Kenyalang itu, ada runabout Kenyalang di Miri itu. Ya, saya parking di sana. Jadi lalu saya jalan pergi ke market ikan. Market ikan itu sekarang sudah tidak ada. Waktu saya limpas itu Toto Sport, saya lihat, macam sebenarnya pelayan begini. Saya balik lagi. Saya balik mau memastikan mata saya itu tidak salah. Waktu saya balik, saya lihat di dalam, dia pun lihat di luar. Akhirnya waktu dilihat saya di luar, lalu dia datang, "Pastor, saya bawa kawan saya apa ini?" kata dia. Tidak tanya pun dalam hati saya. Ya, itu kan perbuatan dunia. Apakah kita ini bergantung dengan nasib? Tidak. Kita bergantung dengan berkat Allah. Ya, siapa yang masih simpan ayam cicas di sini? Ada nggak? Tahu ayam cicas? Ayam sabung, Pak. Saya sebelum saya percaya, sebelum saya bertobat dulu, saya kerja di camp. Lalu saya beli ayam sabung. Jadi mama saya sakit, saya tidak beli obat untuk dia. Ayam saya sakit, saya beli obat untuk ayam saya. Bapak saya sakit, saya tidak beli obat untuk dia. Ayam saya sakit, saya beli obat untuk ayam saya. Atap rumah kami bocor, zinc dapur kami bocor, saya tidak mau beli zinc ganti. Tetapi atap zinc ayam saya bocor, cepat-cepat saya ganti atap zincnya. Sebab apa? Sebab itulah perbuatan dunia. Saya pagi tengah hari petang tidak miss untuk rawat ayam saya. Tetapi kalau mak bapak saya, adik abang saya sakit, saya kata pergi klinik, Pak. Itu saja saya cakap. Itu perbuatan dunia. Itu dikatakan oleh Paulus. Kualitas orang Kristen adalah tampil berbeda dari dunia ini. Apa perbuatan dunia ini? Ya, itu perempuan. Ini besar betul seperti diangkat. Ada orang musuh itu arang maitai kata dia. Lalu saya kata, kalau itu diterjemah dalam bahasa Iban, salah-salah arang mati kata dia. Arang mati. Dulu saya ini perbuatan dunia sebelum bertobat.
Jadi kami sudah diajar oleh Tuhan. Kalau kami balik dari camp ujung bulan, riuh kami punya rumah panjang itu, kami minum mabuk. Lalu uncle saya sebagai ketua kampung satu malam datang. Dia datang marah kami. Kamu ini anak-anak muda, bapak-bapak muda, balik sejak kamu dari camp mabuk. Tidak ibu mengandung, tidak ibu yang baru melahirkan anak-anak kecil dapat tidur karena kamu ini mabuk. Kalau kamu mabuk saja bagus, gaduh lagi kamu orang ini. Ada gereja, kamu tidak mau pergi ke gereja. Kenapa tidak pergi sembahyang? Lalu kami kata begini, kalau Tuhan Yesus datang sekarang, kami tendang ke dia, kata kami. Tidak lama, beberapa menit, semua kami sakit dan ada yang pingsan. Setelah itu pergi gembala bertobat pula. Waktu mabuk. Itu perbuatan dunia. Tetapi kami adalah semua orang Kristen. Di dalam kampung saya itu dari ujung ke ujung, dari kecil ke besar, dari muda ke tua, semua orang Kristen. SID, saya ikut Bapak. Walaupun kami SID semua Kristen, tetapi kami tidak memiliki kualiti orang Kristen, di mana kami hidup mengikut dunia ini. Hidup mengikut dunia ini. Jadi sekarang ini dunia ini adalah sangat mencakar kita, perbuatan dunia. Ya. Semua kita ada handphone kan? Siapa yang tidak ada handphone? Kalau tak ada handphone mati kita. Ya. Kalau ya di Lawas ini sangat istimewa, saya kata. Kalau tak ada air 1 minggu, kalau tidak ada 1 minggu itu bukan Lawas. Itu keistimewaan Lawas. Jadi kalau tak ada air 1 hari, nyanyi saja Pak kita, haleluya, haleluya. Tak ada api tetap kita menyanyi. Tapi coba lain internet, tidak ada 1 menit pun. Macam mana? Mau mati kita kan? Kalau tak ada internet, kalau tiba-tiba sitkom itu tak ada line, digi tak ada line ya, wah, macam dunia ini sudah hancur sudah. Tapi maksud saya, itu dunia mencapai kita kemajuan. Tetapi kalau kita tidak memiliki kualiti orang Kristen, handphone itulah yang menjadikan kita itu benar-benar menerjemahkan perbuatan dunia itu dalam diri kita. Saya kadang-kadang mau live ke dalam grup, banyak grup saya, sebab gaduh terus orang di dalam grup. Gaduh lah, macam-macam gaduh lah. Grup WhatsApp. Itu saya kata, saya tidak begitu suka dalam WhatsApp, tapi makan mie kue cap saya suka. Ini perbuatan dunia, kata Paulus. Jadi Paulus berkata kepada orang di Roma, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Karena akibatnya, Oke, ini akibatnya kalau kita hidup dalam perbuatan dunia, tidak dapat membezakan kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Itu Roma 12 ayat 2 dikatakan di sana dengan cukup jelas. Kalau kita hidup dalam perbuatan dunia, kita tidak tahu apa yang baik, apa yang jahat, apa itu kehendak Allah dan bukan kehendak Allah. Kayak kesimpulan, Allah tidak menilai semata-mata kekristenan kita berdasarkan usia sebagai orang Kristen. Tidak. Walaupun kita lahir sebagai orang Kristen, 30 tahun sebagai orang Kristen,
Allah tidak menilainya semata-mata. Allah juga tidak menilai pengalaman kita sebagai orang Kristen. Tidak. Dan berapa banyaknya pelayanan yang kita sudah lakukan sehingga berkenan kepada Allah, tidak. Tetapi Allah menuntut kita menjadi garam, terang, dan surat Kristus kepada dunia. Jadi pertanyaan saya untuk kita, berapa persenkah kualitas kita sebagai orang Kristen sekarang ini? Berapa persen? 50%? 70%? 100%? 30%? Ataupun 5%? Sebab Allah menuntut kualitas kita. Ketika kita ada kualitas di dalam hidup kita sebagai orang Kristen, maka kita boleh menjadi garam, terang, dan surat Kristus kepada dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita koreksi diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Tuhan mengenal bagaimana kualitas kita, karena Tuhan menuntut kualitas kita untuk kita boleh menjadi garam, terang, dan surat Kristus kepada dunia. Mari kita sebagai orang Kristen, orang percaya, terus memiliki kualitas dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kita berdiri, kita berdoa. Kita berdiri semua. Saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, kami telah mendengar firman-Mu hari ini, yang mana mengajar kami, menasihat kami, bahkan menegur kami Tuhan, agar hidup kami sebagai orang Kristen, orang percaya, sungguh dapat menjadi garam, terang, dan surat Kristus untuk dunia ini. Dan yang memampukan kami Tuhan untuk menjadi garam, terang, dan surat Kristus ketika hidup kami memiliki kualitas sebagai orang Kristen. Tuhan, tolong kami jikalau selama ini kami tidak memiliki kualitas seperti yang Tuhan inginkan. Jikalau selama ini Tuhan kami tidak dapat mencapai standar yang Tuhan inginkan sesuai dengan kebenaran firman, bantu kami Tuhan agar hari demi hari kami dapat menunjukkan kualitas kami, kekristenan kami berdasarkan kebenaran firman. Tuhan, juga hamba berdoa bagi jemaat-Mu yang memiliki kualitas seperti yang Tuhan inginkan. Lindungi mereka, teguhkan mereka Tuhan, agar kualitas mereka juga tidak menjadi kurang ataupun pudar, tapi terus-menerus menunjukkan kualitas yang menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan jikalau selama ini kami tidak mencapai kualitas yang Tuhan inginkan. Biarlah mulai hari ini Tuhan, kami benar mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, utamakan kekudusan yang pertama, dan tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Kami tampil berbeza seperti orang yang sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus. Berkati jemaat-Mu Tuhan, hari demi hari mereka semakin matang dan dewasa di dalam Engkau. Berkati pastor yang ada di sini, berkati pemimpin gereja, berkati seluruh kota jemaat ini di dalam pekerjaan mereka, di dalam pelayanan mereka, dan juga di dalam kesehatan mereka, agar gereja ini terus menjadi terang, garam, dan saksi Kristus kepada tempat ini, Lawas, dan seterusnya sampai Tuhan datang. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saya kembalikan
pada yang lebih.